Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Ada yang tidak masuk? Baik, saya absen terlebih dahulu. Doni hadir. Ratna ada. Angga? Angga tidak ada. Kemana? Ya. Febri ada. Anggita ya, berarti yang tidak ada hanya Angga saja ya. Baik, kemarin sudah saya beri tugas. Coba apa masih ingat? Apa coba? Ya, di sini apa ada yang belum? Kamu Febri, apa sudah membaca? Oh belum. Ada yang belum ini temanmu. Baik, saya beri kasih 15 menit untuk membaca ya. Baik, saya tunggu. Baik, sudah 15 menit. Jadi tadi yang kalian baca tentang apa? Ya, benar sekali, tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu surat Makkiyah atau Madaniyah? Ya, benar, Makkiyah, surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang bagaimana? Ya, betul, surat yang diturunkan di Mekah. Baik, saya jelaskan sedikit. Jadi ini kita pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang toleransi antar agama. Jadi dalam surat Al-Kafirun itu kandungannya itu disinggung juga mengenai tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Tentang yaitu sebab-sebab turunnya surat tersebut. Yang mana surat ini turun ketika ada ajakan dari orang kafir kepada Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka. Dari kitab karangan Amirullah Syarbani menjelaskan bahwa surat Al-Kafirun itu turun pada saat kaum Quraisy mengajak Rasulullah untuk lebih tepatnya untuk mempengaruhi Rasulullah untuk mengajak menyembah. Jadi kafir Quraisy itu saat itu begini, menjanjikan kepada Rasulullah bahwa nanti Rasulullah akan diberi kekayaan yang sangat besar. Selain itu Rasulullah juga akan dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy nanti akan diberikan wanita yang istilahnya yang sangat wow gitu, sangat wah, otakmu dijaga. Jadi begitu. Namun Rasulullah menjawab apa? Saya akan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ajakan orang kafir itu Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban kepada orang-orang kafir, sekaligus menegaskan bahwa Rasulullah itu tidak menyembah berhala-berhala mereka. Dan selain itu surat Al-Kafirun menegaskan bahwa agama adalah urusan masing-masing dengan Tuhannya. Maksudnya bagaimana?
Jadi maksudnya ini juga mengaitkan bahwa tugas Rasulullah itu adalah untuk menyampaikan kebenaran. Persoalan seorang itu masuk Islam atau tidak itu bukan urusan kita. Jadi tugas Rasulullah, tugas ulama itu menyampaikan bahwa ini loh agama Islam, ini agama yang paling benar. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, maka dari itu kita tidak memiliki hak untuk memaksa apalagi sampai mengancam seseorang yang berbeda agama itu untuk memeluk agama kita. Jadi tugas kita sebagai orang Islam itu hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah tentang isi dari Al-Quran, ijtihad para ulama tentang ini loh Islam. Islam itu agama yang paling hak. Jadi Islam itu agama perdamaian, agama yang sangat menghormati umat agama lain. Dalam surat Al-Kafirun juga mengajarkan kita semua tentang toleransi beragama. Namun bukan berarti toleransi berarti menyamakan atau mencampurkan suatu ajaran agama. Justru ayat ini menegaskan bahwa seperti dalam isinya, dalam ayat yang terakhir itu, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Masing-masing memiliki kepercayaan dan keyakinan sendiri. Jangan sampai dicampur adukan atau satu suruh percaya ini, satu disuruh untuk percaya ini. Jadi tidak bisa. Biarlah masing-masing meyakini agama yang dianutnya sendiri-sendiri. Baik, untuk karena ini materinya surat Al-Kafirun, mari kita membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abuduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi surat Al-Kafirun itu banyak manfaatnya, banyak kandungan-kandungan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah di LKS itu ada, yakni yang pertama, yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah agama yang lurus serta tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah. Yang kedua, meninggalkan perilaku-perilaku yang mendekatkan kita ke kesyirikan. Selanjutnya, saling menghormati antar umat beragama.
tidak melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk memeluk agama tertentu, tetap berbuat baik terhadap umat agama lain, tidak mengganggu umat beragama lain saat sedang beribadah, dan seterusnya. Itu ada banyak ya, bisa dibaca sendiri. Nah, itu tadi tentang toleransi terhadap umat beragama. Yang terakhir ini saya sampaikan bahwa sedikit sekali, tapi ini sangat penting ya. Jadi meskipun kita berbeda agama, meskipun agama kita adalah agama yang paling benar, kita jangan sampai memandang orang yang beragama bukan Islam itu buruk. Sekali lagi, kita jangan sampai menganggap bahwa diri kita itu orang yang paling benar. Maksudnya bagaimana? Mungkin benar agama kita adalah agama yang paling benar, tapi jangan sampai ada setitik kesombongan itu menodai hati kita. Karena begini, tidak selamanya orang yang buruk itu buruk, dan tidak selamanya orang yang baik itu selalu baik. Bagaimana jika kita bagaimana jika kita sudah menjudge orang itu buruk, agamanya orang bukan Islam. Nah, di akhir hayat seperti ada kisah dulu, orang pelacur itu ya selama hidupnya itu orangnya pelacur, namun di akhir hayatnya itu dia menemukan seekor anjing. Jadi dia di perjalanan itu menemukan seekor anjing yang sedang kehausan, dan orang itu mengambilkan air untuk anjing tersebut, meminumkannya. Nah, dia itu selama kehidupannya itu berbuat buruk terusnya, namun karena kebaikannya, keikhlasannya untuk menolong anjing tersebut, Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya kepada dia. Jadi dia diampunkan segala dosanya karena telah meminumkan air untuk anjing tersebut. Nah, bagaimana? Kita merasa sholat 5 waktu, tahajud juga melaksanakan, lalu puasa Senin Kamis, itu semua kita lakukan. Namun apabila ada segelintir lisan kita yang mungkin menyakiti hati, itu mungkin bisa jadi menjadi sebab menghapuskannya semua amal kita, menghapuskannya semua amal kebaikan kita yang selanjutnya menjadi murka Allah dan tidak mendapatkan ridho Allah untuk masuk ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ya begitu, dalam usul fikih itu juga ada yang furuknya tentang hal yang kecil saja tidak boleh, apalagi hal yang lebih besar. Jadi mengira orang kafir itu buruk saja tidak boleh, apalagi mengira sesama orang Islam buruk, itu malah bahkan lebih tidak boleh lagi. Ya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita lanjut selanjutnya tentang surat Yunus. Ya, tentang surat Yunus ayat 40 sampai 41. Dibaca loh ya, Febri. Ya,
Angga nanti didoakan semoga cepat sembuh. Mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mungkin sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.